Selamat pagi, Weni dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jennifer Angel, ada Reseli, Mevita, dan Tirta Kumala. Hari ini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan tujuan laporan keuangan PSAK. Yang kedua, ruang lingkup PSAK 1. Yang ketiga, perbedaan antara PSAK 1 tahun 2013 dan PSAK 1 tahun 2009. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan laporan PSAK 1. Sebenarnya apa sih pengertian dari laporan keuangan? Jadi laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan satu identitas. Nah, laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya itu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Nah, terus apa sih tujuan laporan keuangan PSAK? Nah, tujuan laporan keuangan yang menurut PSAK itu penyataan standar akuntansi keuangan. Nomor 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas identitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugiannya. Yang keempat, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir, arus kas. Nah, pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup PSAK yang ke-1. Nah, berikut ini merupakan ruang lingkup PSAK 1. Yang pertama, entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Kedua, PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah, karena entitas syariah mengacu pada SAK tersendiri. Ketiga, PSAK 1 tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim, ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3. Keempat, PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan apa sih perbandingan PSAK 1 tahun 2013 dan PSAK tahun 2009. Berikut ini merupakan perbandingan dari PSAK 1 tahun 2013 dan tahun 2009. Yang pertama, untuk hal judul laporan. Pada tahun 2013, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain judulnya. Nah, untuk tahun 2009, laporan laba rugi komprehensif judulnya. Nah, untuk hal definisi, tidak memberikan definisi untuk tahun 2013, yaitu laba rugi, pemilik, penyesuaian relaksifikasi, dan total laba rugi komprehensif. Untuk tahun 2009 memberikan definisi laba rugi, pemilik, penyesuaian relaksifikasi, dan juga total laba rugi komprehensif. Nah, untuk komponen laporan keuangan pada tahun 2013 itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan laporan keuangan, dan yang terakhir informasi komparatif.
Nah, untuk tahun 2009 itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk hal informasi komparatif itu, untuk tahun 2013 ada informasi komparatif minimum dan juga informasi komparatif tambahan. Untuk tahun 2009 tidak terdapat pengaturan. Nah, yang terakhir itu untuk hal penyajian penghasilan komprehensif lain. Yang untuk tahun 2013 itu disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direlaksifikasikan ke laba rugi. Kedua, pos-pos yang tidak akan direlaksifikasikan ke laba rugi. Sedangkan untuk tahun 2009 itu disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, saya Haraseli akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan karakteristik penyajian laporan keuangan. Terdapat beberapa karakteristik penyajian laporan keuangan, diantaranya yang pertama adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, di mana perusahaan harus memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu, perusahaan juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti, dan juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Yang kedua adalah kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Yang ketiga adalah dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan keuangan harus berdasarkan atas dasar akrual atau accrual method, kecuali laporan arus kas atau cash flow. Yang keempat adalah materialitas dan agregasi. Artinya, perusahaan melihat transaksi laporan keuangan harus berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Yang kelima adalah saling hapus. Artinya, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A berutang pada perusahaan B sebesar 200 juta rupiah dan terdapat piutang dari perusahaan B sebesar 100 juta rupiah. Maka perusahaan tidak boleh menuliskan utang di laporan keuangan sebesar 100 juta rupiah saja, yang artinya utang dan piutang tetap harus dicatat sesuai dengan nominal aslinya. Yang keenam adalah frekuensi pelaporan, di mana setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan atau per annually. Yang ketujuh ada informasi komparatif. Artinya dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada konsistensi penyajian, di mana setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalkan sebuah perusahaan memiliki aturan untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset, maka harus begitu pun seterusnya. Selanjutnya adalah cara penyajian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan. Berdasarkan aturan PSAK, terdapat cara dan beberapa komponen dalam pembuatan laporan keuangan. Berikut komponen laporan keuangan yang telah dirangkum. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi oleh pendapatan, maka menghasilkan angka laba perusahaan yang disebut dengan laba bersih. Rumus sederhana dari laba bersih yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, menghasilkan penghasilan bersih atau laba bersih. Berikut adalah laporan laba rugi PT ABC untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2019. Terdapat pendapatan dari baju sebesar 45 juta, pendapatan merchandise sebesar 23 juta, pendapatan celana sebesar 30 juta yang menghasilkan total pendapatan sebesar 98 juta. Terdapat juga beban atau biaya dari harga pokok sebesar 33 juta, beban gaji sebesar 20 juta, dan beban sewa sebesar 5 juta, beban transportasi sebesar 10 juta yang menghasilkan total biaya atau beban sebesar 68 juta. Maka total pendapatan dikurangi dengan total beban menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 30 juta. Di sini diasumsikan bahwa pajaknya adalah sebesar 490.000, maka menghasilkan laba setelah pajak sebesar 29.510.000 rupiah.
Selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan prive. Akan tetapi, jika saldo rugi, maka rumus yang digunakan adalah modal awal dikurangi dengan rugi bersih ditambah dengan prive. Di sini ada contoh laporan perubahan modal atau Statement of Changes in Equity (PTDEF) for the year ended December 31st, 2019. Terdapat balance Januari 1 atau saldo awal perusahaan sebesar 115 juta yang didapat dari share capital sebesar 50 juta dan retained earning sebesar 65 juta. Kemudian ditambah dengan net income atau laba bersih sebesar 80 juta dan dikurangi dengan pembagian dividen atau dividen declared sebesar 45 juta yang menghasilkan saldo akhir 31 Desember 2019 sebesar 150 juta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mevita. Neraca. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca itu antara lain aset sama dengan kewajiban ditambahkan dengan ekuitas. Dapat dilihat dari contoh bahwa total aset harus sama dengan total liabilities dan equities. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas untuk mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Lalu ada juga keterbatasan penyajian laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Contohnya, beberapa investor menginginkan saham mereka kembali dengan adanya penyajian data laporan keuangan yang buruk pada periode tertentu. Atau investor lain rela menunggu dan percaya dengan perusahaan kita dapat diinvestasikan dalam jangka panjang. Maka dari itu, saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode dalam menentukan apakah terdapat tren tertentu di waktu tertentu, dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.